Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar malam ini? Semuanya silakan tulis. Kabar baik, kabar sehat, dan kabar bahagia. Ayo, 1, 2, 3. Kabar baik, kabar sehat, dan kabar bahagia. 3 kabar ya, jadi menggenapi kabar kita malam ini. Karena kita akan bersama dengan satu orang narasumber. Ini agak berbeda narasumbernya soalnya. Sudah, oke, sambil ini ya, sambil jalan. Teman-teman, malam ini kita akan bersama dengan Teh Reni. Mungkin ada beberapa yang sudah sering ya ketemu, sudah sering ngobrol, sudah sering juga ikut kelasnya gitu. Dan malam ini Teh Reni akan melengkapi keinginan teman-teman yang belajar tentang literasi numerasi. Kalau di Bu Marti kemarin sudah ada beberapa ya, ada materi, ada teori, ada praktek. Tapi materinya tidak kita share. Materinya tidak kita share karena kita ingin melihat taraf literasi numerasi teman-teman ketika dikasih hanya YouTube saja. Nanti di akhir materinya dikasih nggak benar? Dikasih. Kasih, nanti akan kita kasih ya. Malam ini sekali lagi hadir Teh Reni, Kak Reni ya, nggak mau dipanggil ibu, jadi maunya dipanggil kakak. Jadi ibu dari 7 anak. Dan teman-teman ini menjadi inspirasi. Teh Reni sedang apa ya? Sedang menjadi gitu ya. Menjadi mahasiswa S3 di Universitas Pendidikan Indonesia di Prodi Penmas. Siapa yang mau ikut S3 silahkan. Jadi kita terus belajar ya, kita terus belajar. Oke, langsung saja Teh, ini 1921, nanti Teh ini mungkin akan mengawali dengan beberapa refresh gitu ya tentang satu satu paparan yang umum, lebih ke khusus, kemudian nanti Teh Reni nanti akan coba membuat 1, 2, 3 gitu ya, slide untuk implementatif gitu. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman, khusus yang ikut kelas malam ini dan nanti di minggu berikutnya di hari Selasa, disampaikan dulu bahwa Teh Reni sedang menulis beberapa buku. Salah satu bukunya nanti akan disampaikan kepada teman-teman yang oke, nanti ada buku gratis, ada buku yang bisa dibeli gitu ya, ada buku yang bisa diimplementasikan. Nanti kita akan lihat. Silakan Teh Reni, waktu sepenuhnya diserahkan ke Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nurul yang dari perjalanan Jawa Timur tetap memikirkan teman-teman yang luar biasa ini menuju 2045 yang sesungguhnya karena luar biasa ya perjuangan guru PAUD ini. Mudah-mudahan dimanapun Bunda-Bunda berada selalu sehat dan tetap istiqomah membangun negeri melalui pendidikan anak usia dini. Nah, Bunda Nurul izin ya, Teteh langsung mengambil alih ruangan ini. Biasanya kalau ada Teh Reni harus ada kehebohan walaupun itu dia ada di ruang Zoom. Seperti biasa walaupun ini malam Rabu ya, malam Rabu kemudian biasanya waktunya bercengkrama dengan keluarga, tetapi hari ini istimewa sekali karena ini bisa membersamai teman-teman dari berbagai wilayah ini ya Bunda. Yang terjauh dari manakah Bunda-Bunda Gerangan? Ya, yang paling jauh Yang paling ada jauh? dari NTT, dari Lampung, Ah, silakan di chat. dari NTT. Keren, Hmm. keren, keren. Baik. Menindaklanjuti ke pengalaman materi kita yang lalu. Bandung hadir, Karawang hadir, Sulawesi Selatan. Wah, Bunda Suryani Aris, terima kasih dari Parepare, luar biasa. Kalau di Bandung Parepare itu yang rasanya pahit. Tasik, Assalamualaikum Bunda Kumadamang, Tasik, Ciamis, luar biasa, jangan lupa Duren dan lain sebagainya. Samarinda Bun, Masya Allah, Sumedang. Sumedang tahu kali salah ngetik itu. Baik, karena ini ingin bertanya kepada semuanya yang sudah hadir hari ini, apa kabar semuanya? Apakah dalam kondisi baik? Kalau kondisi baik, tuliskan
angka 7. Apa kabar semuanya? Baik gitu, kalau baik 7. Nah, keren teman-teman. Ya nggak lama-lama nulisnya, baik-baik banyak. Luar biasa. Nah, sekarang pilihan keduanya. Sudah siapkah belajar hari ini? Jika siap, tuliskan angka 1. Nah, wih, luar biasa. 71, 71, 71 ya. Baik, kalau sudah siap semuanya, berarti izin perkenan Kak Reni mengajak untuk tepuk semangat dulu untuk memulai malam hari ini agar malam hari ini berjalan dengan baik. Kalau Kak Reni bertanya, apa kabar hari ini? Maka izin ada Bunda Susmiati, apakah Bunda Sus yang Kak Reni maksud? Apa kabar hari ini kalau Kak Reni, apa kabar? Tepuk semangat pagi, prok 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 prok. Jing nona noning, hey, jing nona noning, hey, jing nona noning, hey, ya ya Nah, kenapa sih harus tepuk semangat pagi dulu? Karena ini pertama kita mau menyampaikan sebuah teknik yang sebenarnya sudah menjadi darah dagingnya rakyat Indonesia. Sebuah teknik yang memang menjadi unggulan untuk menanamkan karakter ataupun mengembangkan apapun terhadap anak usia dini, tetapi banyak guru yang masih belum percaya diri. Sehingga untuk membangun kepercayaan dirian, yuk kita buat tepuk semangat pagi dulu, mengawali vibe positif kita, mengawali semangat kita malam ini. Kita bisa mulai ya, kita coba ya. Tepuk semangat pagi, prok 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 prok. Jing nona noning, hey, jing nona noning, hey, jing nona noning, hey, ya ya Nah, gitu. Kita ujian yang pertama dulu. Kayaknya Bunda sudah tertawa-tawa sendiri ya. Mau diajak apalah ini gitu ya. Halo Bun, aku tidak asing lagi dengan kerudung hitam ini Bunda Nurul. Salam hormat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, Ya, Bunda? Siap ya? silakan Teh. Ayo. Baik, kita uji ingatan dulu. Menyatakan kalau pendongeng itu dipanggil Kak berarti harus dibuktikan dengan ingatan yang kuat. Tepuk semangat pagi. Jing nona noning, hey, jing nona noning, hey, jing nona noning, hey, ya keren. Ini perlu suara kayaknya ya Bun, biar terdengar ya Bun. 1 menit aja kita buka Bunda. Siap. Boleh spot lagi Bun yang lain. Halo Bunda Sakinah, salam hormat dari Reni. Salam Kak Reni. Ada Bunda Widyaningsih di layarnya Kak Reni, ada Bunda Yuni. Kemudian yang terhalang oleh Kak Reni ada Bunda berkerudung abu-abu yang masih mikir itu tepuknya apa ya gitu ya. Kemudian ada Bunda yang sedang berpangku dagu. Mari kita tepuk semangat dulu Bun. Kita hangatkan malam ini. Tuh. Cing no nak noning sang jing no nak noning. Nah, gitu ya Bun. Terima kasih Bunda Nendia sudah menuliskan. Yuk, siap. Mari kita beraksi. Tepuk semangat pagi. Belum siap jadi pendongeng. Udah lebih semangat. Tama ngapalkan Bunda ya bukan matematika, bukan rumus. Cuman jing nona noning. Hey, jing nona noning. Hey, jing nona noning. Hey, yo Nah, gitu ya. Kecepatannya, temponya itu membangun semangat kita hari ini. Yuk, yang di rumah silakan ikutan. Nanti kalau suami tanya, sedang pelatihan apa? Pelatihan jadi pendongeng dan mempermalukan diri jadi pendongeng. Oke, siap. Tepuk semangat pagi. Tak apalah karena ini Zoom ada jeda berarti insya Allah suatu saat Pak Utok menjembatani kita untuk bertemu secara luring dan kita akan berjinak noning bersama-sama. Begitu ya Bunda Nurul ya. Siap. Baiklah teman-teman, karena hari ini memang bahasannya melanjutkan terkait literasi yang disampaikan oleh Bunda Marti dan hari ini Kak Reni ingin berbagi dengan teman-teman terkait literasi. Wah, kalau bicara literasi itu sebenarnya nggak habis, tetapi nanti Kak Reni akan menyampaikan literasinya secara singkat. Insya Allah materi Kak Reni akan berikan ke Pak Utok dan bisa didalami oleh teman-teman. Nanti teknisnya bagaimana kita serahkan ke Pak Utok. Kemudian yang selanjutnya adalah Kak Reni akan tadi menarik sekali Kak Reni mendengar gimana sih Kak Reni biar 3 menit ini anak anteng gitu ya.
terus nggak ada yang kabur. Kemudian suka bagaimana caranya ibu guru mengajak ibu guru suka membaca. Ya, gimana? Karena banyak guru nggak suka membaca, betul, karena Indonesia masih ranking 62 Bunda. Di bawahnya Zimbabwe, insya Allah. Thailand masih satu tingkat di atas kita, itu tahun 2015. Tetapi di tahun 2022 terakhir, PISA terakhir adalah Indonesia ranking ke-63, turun satu tingkat, sedangkan negara-negara Asia lainnya masuk dalam kategori hijau atau kategori aman, artinya literasinya sudah meningkat. Itulah akibatnya kenapa kita senang drama Korea, senang sinetron dibanding Clash of Champion. Nah, untuk itu kali ini ingin mengajak bunda-bunda, ada kurang lebih 354 orang, 400 orang, insya Allah segera berkumpul 500 orang, menjadi agen penggerak literasi, khususnya untuk rumah dan lembaga kita. Nah, yuk, suara Kak Reni udah nggak seru sih, emang sudah karakternya begini. Baik, bismillah, izin Kak Reni share dulu. Kak Reni ingin membahas dulu tentang dongeng. Nah, kita siap-siapkan jari-jari kita dulu ya. Apa sih sebenarnya yang teman-teman ketahui tentang bedanya membaca buku, mendongeng, dan bercerita? Ayo, kita gini dulu deh, mendongeng dulu. Apa yang teman-teman tahu tentang mendongeng? Tuliskan di kolom chat. Oke, baru angka 1 yang Kak Reni lihat. Cerita rakyat, oke. Kemudian, apalagi nih? Kak Reni belum dapat lagi, baru Bunda Yola nih. Ayo yang lain, yang lain. Let's go. Di manakah dirimu? Cerita yang bersifat imajinasi. Terima kasih Bunda Rita, Bunda EN, dongeng sebelum tidur. Siap. Bunda Nita Yulianti menceritakan dengan ekspresi dan suara menarik. Oke. Ada Bunda Ida Widyaningsih, harus dengan ekspresi, berkisar cerita rakyat, menggunakan suara yang berbeda. Oh, seperti itu. Baiklah. Kemudian bercerita dengan cerita hayalan, cerita fiksi, cerita hayalan. Baik. Oke, itu dongeng ya. Sekarang pertanyaan kedua, terima kasih yang sudah berkontribusi mengisi. Oh, ini mulai. Wah, Bunda Eni, Bunda Ida, Bunda Rodifa, terima kasih. Sekarang, Kak Reni ingin bercerita tentang membaca buku. Membaca buku cerita. Nah, mengisahkan suatu cerita dengan ekspresi suara yang menguatkan imajinasi anak. Bunda Eko, terima kasih dari Kendal, halo. Ayahnya anak-anak Kak Reni di belakang Polres Kendal, Bun. Kemudian menggali informasi. Oke, kalau membaca buku cerita untuk anak usia dini. Bercerita berdasarkan buku. Terima kasih Bunda Rizkika. Oke, silahkan karena ini masih tunggu 10. Menambah kosakata anak, siap. Apalagi Bunda, silahkan. Bercerita dengan buku, siap. Bercerita dari buku, siap. Bunda Sus, Bunda Nuril, Bunda Sulastri, Bunda Siti Romla, Bunda. Hai Bunda Muhtiara Helma Herawati, luar biasa, terima kasih. Wah, ngebut sekali. Membaca buku cerita untuk anak berdasarkan buku yang dibacakan dengan intonasi yang jelas dan mudah dimengerti anak. Oke, siap. Sekarang yang ketiga. Apa itu bercerita? Nah, ini nih suka banyak terjebak nih Bunda. Cara untuk menyampaikan sebuah cerita dalam bentuk kata-kata dan gambar maupun suara. Terima kasih Bunda Dini. Menyampaikan pesan Bunda Nurwahila. Bunda Rahma Kumalasari dongeng bercerita dengan sembari meragakan. Siap. Kemudian menyampaikan cerita, menambah imajinasi anak. Apalagi? Memberikan bercerita itu, mana ya, Kak Reni dari Kak Nia dari Jati Bening. Halo, Kak Reni dari Jati Asih. Bercerita itu menceritakan tentang kisah fiktif maupun non-fiktif. Siap. Oke. Oke, masih 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Tuh, keren, keren, keren. Terima kasih banyak. Nanti kita akan bahas nih, apa sih bercerita. Nah, sebetulnya bercerita dan mendongeng itu punya kesamaan yang luar biasa. Artinya benang merahnya bisa kita ambil. Karena bercerita dan mendongeng itu membantu anak untuk mengembangkan imajinasi. Berarti jawaban teman-teman bagus tuh tadi. Ada yang mengembangkan imajinasi, cerita hayalan, cerita fiksi. Betul. Jadi kalau mendongeng kita bisa mengajak anak-anak untuk berimajinasi. Begitupun bercerita. Nah, bedanya adalah bercerita, kita mau berbasis apa? Mau berbasis buku cerita kah? Mau berbasis cerita sederhana saja? Atau mau menggunakan, apa ya, kalau dulu tuh ada yang namanya hikayat. Nah, itulah kenapa bercerita dan mendongeng memiliki kesamaan. Namun, untuk membacakan buku itu memiliki perbedaan. Untuk membacakan buku ada dua teknik. Teknik yang pertama adalah teman-teman hafal alur ceritanya, kemudian membacakan isi cerita dengan cara bercerita, atau teman-teman ingin membacakan buku cerita dengan cara read aloud. Nah, apanya bedanya Kak Reni? Kalau membacakan buku cerita itu melalui teknik mendongeng atau bercerita, teman-teman hanya hafal alur saja, boleh memainkan intonasi, menambahkan naskah, mengurangi naskah, atau mengembangkan imajinasi anak melalui tambahan kosakata, itu boleh. Tetapi jika di read aloud, teman-teman harus membacakan isi cerita berdasarkan atau sesuai dengan teks yang telah ditulis penulis di dalam buku. Tapi kelebihan di read aloud masih boleh tuh memainkan suara. Pada suatu hari misalkan gitu masih boleh. Kemudian teman-teman kalau menyebut tiba-tibanya dengan ekspresi masih boleh tuh memainkan ekspresi dan juga memainkan intonasi. Tetapi yang tidak boleh di read aloud hanyalah bagaimana kita harus membacakan buku sesuai teks. Dan semuanya bagus. Makanya Kak Reni selalu bilang bahwa mendongeng dan bercerita adalah berwisata imajinasi bagi anak. Untuk itu, berwisata imajinasi bagi anak harus menyelami dunia anak. Harus menyelami imajinasi anak yang tanpa batas. Sehingga di dalam dongeng, burung berwarna apapun boleh. Kemudian kodok bisa terbang juga boleh. Bahkan mobil bisa berbicara pun boleh. Itu hebatnya mendongeng. Tetapi kalau kita mulai membacakan buku cerita, kita harus mengikuti alur penulis yang ingin harus mengikuti alur cerita penulis atau tekstual penulis yang ingin disampaikan kepada penonton. Nah, tapi sebelum kita apa namanya ya? Sebelum kita masuk ke dalam sesi bercerita, maka Kak Reni ingin mengajak dulu teman-teman untuk menjelajahi sejauh mana sih literasi kita. Hari ini kita punya dua agenda memahamkan literasi dan kemudian bagaimana caranya kita masuk ke dunia anak dengan bercerita berbasis buku dan implementasi di dalam kegiatan kita sehari-hari, di manakah membacakan cerita, mendongeng, ataupun membacakan buku cerita itu bisa diimplementasikan. Izin Kak Reni akan membuka materinya terkait ini dia. Nah, kita akan memulainya dari awal. Ini dia. Bagaimana sih praliterasi berbasis buku pada anak usia dini? Banyak loh guru-guru kita bimbang dengan tuntutan orang tua. Kok sekolah di Aisyah 2 nggak bisa baca ya? Pindahin aja deh sekolah di tempatnya Bunda Ida, TK Andria Sumedang. Ternyata Bunda Indra juga sudah memberikan literasi yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Ternyata nggak bisa baca juga. Misalkan itu ya Bun yang terjadi sekarang. Apa yang salah dengan pendidikan literasi di kita? Yang salah adalah pemahaman kepada orang tua terkait literasi dan perkembangan anak usia dini. Perkenan, izinkan hari ini Kak Reni bukan yang paling pintar, Kak Reni bukan yang paling bisa, tetapi Kak Reni ingin membersamai teman-teman tumbuh bersama Poltok untuk memahami tentang literasi bagi anak usia dini melalui atau berbasis buku. Jika nanti terlupa, maka teman-teman bisa berteman dengan Kak Reni atau kita saling sharing kegiatan, yaitu di IG-nya Kak Reni, @renililbi, atau di IG-nya yang sedang Kak Reni kembangkan di HRS Development. Silahkan boleh di screenshot. Baik, Bunda-Bunda,
Kita punya cita-cita, Indonesia punya cita-cita, BKKBN punya cita-cita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya cita-cita, Kementerian Perkembangan yang sekarang dipimpin oleh Pak Muhadjir Effendi karena ini dilupakan, itu memiliki cita-cita bahwa 2045 kita memiliki generasi yang luar biasa dan itu setara dengan genap 100 tahun Indonesia merdeka. Tetapi apakah mungkin itu bisa dicapai ketika kita melihat indeks literasi atau indeks visa kita masih di angka atau di ranking 63 dunia dari kurang lebih 118 negara. Itu kalau secara jujur dan kita tidak berubah, maka kemungkinan untuk mencapai generasi emas 2045 akan mengakibatkan kesulitan untuk kita. Ini dia dari indeks Ali Baca, bagaimana dimensi kecakapan kita masih rendah, dimensi alternatif juga masih rendah, dimensi budaya dan akses juga masih memiliki keterbatasan. Dan ini adalah gambaran kita secara nasional. Kemudian, kita dihadapi dengan tantangan abad 21 di mana AI mulai muncul, handphone mulai terbiasa di kehidupan sehari-hari anak. Ibu-ibu rumah tangga lebih mencintai media sosial dibanding bercengkrama dengan anak, dibanding bonding dengan anak. Apa yang bisa kita lakukan? Karena ini membesarkan ya. Nah, berdasarkan World Economic Education Program di tahun 2015, inilah kompetensi yang harus dimiliki anak-anak kita agar bisa bersaing dengan negara berkembang lainnya. Oh, keluar ya? Izin Share boleh kan? lagi, Kak. Siap. Share lagi. Nah, World Economic Program itu ada literasi numerasi, ada 6 literasi dasar yang harus dipahamkan kepada anak-anak. Salah satunya adalah literasi baca tulis dan numerasi sebagai literasi nenek moyangnya. Sebagai nenek moyang literasi itu adalah baca tulis. Kemudian ada literasi numerasi, ada sains literasi saintifik, kemudian ada digital literasi, finansial, dan juga kultural, keragaman budaya, dan kewarganegaraan. Itu harus didukung dengan 4 kecakapan abad 21, yakni 4K. Kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan kreatif. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita itu untuk mempersiapkan 4K ini? Kalau sepemahaman Karini ketika beberapa kali bertugas di lapangan, begitu masih banyak guru-guru kita belum memberikan stimulasi atau rangsangan untuk 4K ke depannya. Kemudian ada tantangan lagi, bagaimana karakter kualitas kita di lapangan. Masih banyak guru-guru bahkan orang tua yang mendahulukan tentang pemahaman untuk mampu baca tulis hitung dengan cara instan dibanding memahamkan karakter kemandirian kreatif anak secara ke anak usia dinian atau sesuai dengan prinsip belajar anak usia dini. Ini tantangan kita. Banget tantangannya. Bagaimana dia diajarkan komunikasi, bagaimana dia belajar memberikan kesepakatan, bagaimana dia belajar berempati, kemudian melakukan kolaborasi, bukan lagi saingan. Kita bukan zamannya menjatuhkan lagi, tetapi bagaimana kita memiliki kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini kita. Bagaimana menstimulasi anak-anak kita untuk memberikan berpikir kritis. Sedangkan kita saja ketika anak-anak meminta tolong untuk membuka kemasan, kita masih sering membantu. Padahal kunci sederhana dari dia minta tolong hal sederhana itu bisa membuat mereka untuk berpikir tingkat tinggi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Kalau kita terus membantu, apa jadinya generasi kita di 2045? Pasti akan berpengaruh kepada kreativitas mereka di dalam menjalani kehidupan, terutama nantinya pada saat mereka menjadi orang dewasa. Ada 2 pilihan, literasi berhasil menjadi generasi unggulan, literasi yang gagal akan menjadikan mereka sumber masalah, dan itulah salah satu sumber dari kenakalan remaja, terutama pada bidang punten yang sekarang sedang happening banget adalah seks bebas dan juga tawuran. Itu semakin meningkat, Bunda boleh lihat di BPS ataupun di data-data lainnya yang meneliti tentang 2 hal itu di usia remaja. Dan ternyata ketika kita belajar itu hasil dari yang namanya tawuran dan seks bebas itu adalah ketidakberhasilan pendidikan di PAUD. Inilah tugas kita, Bunda. Untuk itu, mari kita ajak anak-anak kita untuk mengenal karakter abad 21, salah satunya adalah keingintahuan yang tinggi,
bukan kepo ya Bun. Kalau kepo itu hanya ingin tahu tapi tidak dianalisis. Tapi rasa ingin tahu itu adalah dia bertanya, kemudian dia ingin tahu, tapi dia menganalisis itu betulkah dan bermanfaatkah hal itu untuk dirinya. Kemudian dia harus punya inisiatif. Jadi kalau anak-anak punya kreativitas tinggi dan inisiatif, jangan dihambat dengan kegiatan-kegiatan yang hanya berpikir direct teaching, hanya berpikir untuk menstimulasi satu kecerdasan mereka, atau bahkan hanya seperempat kecerdasan mereka. Makanya itu berubahlah di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ketekunan. Anak-anak sekarang cepat bosen, Bun. Betulkah? Jangankan anak-anaknya, gurunya saja begitu menemukan tantangan, dia lelah. Akhirnya yang diambil apa lagi? Mundur. Itu bukan solusi. Sehingga inilah tantangan kita. Bagaimana juga mengajarkan mereka untuk menyesuaikan diri, membangun leadership mereka dan kepekaan terhadap sosial dan budaya yang bisa menjadi pemantik besar untuk toleransi di Indonesia. Ini PR besar kita, Bun. Seperti yang kalian sampaikan, ada literasi, 6 literasi, yaitu literasi baca tulis, numerasi, saintifik, digital, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa baca, tetapi hari ini kita akan berfokus pada satu literasi, yaitu baca tulis melalui buku cerita. Nah, literasi baca tulis adalah teman-teman bisa memahamkan bagaimana kemampuan utama yang dari kemampuan 5 literasi lainnya bisa distimulasi kepada anak. Dan sebenarnya ini adalah sumber kegalauan teman-teman. Bagaimana mengajarkan baca tulis yang ramah anak, yang tidak malpraktek kemudian tetapi bisa diterima oleh orang tua. Dan sampaikan kepada orang tua dan diri kita juga bahwa pengetahuan literasi bukanlah hanya sekedar mampu baca tulis hitung. Gampang bunda-bundaku sayang. Sampaikan, coba bunda-bunda jalan ke Taman Safari, bunda jalan-jalan ke SeaWorld. Kita bisa melihat bagaimana, maaf sekali, lumba-lumba, kemudian binatang lainnya bisa atau mampu berhitung, bisa mengenal huruf, bisa mengenal angka, tapi dia tidak paham esensi untuk mengenal huruf dan angka. Itulah kenapa Tuhan, kenapa Allah menciptakan kita istimewa, karena anak-anak kita istimewa dan telah dibekali oleh hal-hal istimewa. Karena di literasi bukan sebatas bisa baca tulis, tapi bagaimana mengajak anak untuk mampu menganalisis. Kira-kira kata buku atau kata duku ini apa yang bisa dikembangkan? Siapa yang pernah makan buku? Bercerita dengan buku. Di sebuah kebun ada Pak Petani yang sedang menanam pohon duku. Tahukah teman-teman tentang pohon duku? Dari kata duku. Kalau teman-teman menyampaikannya dengan menarik, kemudian melalui teknik yang memang untuk anak usia dini salah satunya dongeng, maka teman-teman punya kesempatan untuk mengajak anak menganalisa, mengenal buah duku, memahami manfaat buah duku, dan memberikan kesempatan mereka untuk menanggapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tapi di sebagian negara Konoha, masih banyak ibu guru kalau bahasnya duku masih membahas dari 5M. Mewarnai, mengeremas, meronce, mengunting, dan lain sebagainya. Apakah bisa membantu peningkatan literasi anak-anak kita? Silahkan dijawab oleh bunda-bunda sendiri. Yang ketiga, bahwa literasi itu terkait tentang pengetahuan, kecakapan untuk membaca, menelusuri, mencari, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi dengan menggunakan teks baik tertulis maupun lisan. Jadi jangan disalahkan atau jangan dibandingkan. Kok ada anak A kalau memaparkan sesuatu enak didengar ya, ada anak B menyampaikan sesuatunya terbata-bata. Silahkan di screening awalnya. Bagaimana stimulasi literasi baca tulisnya di rumah? Bagaimana lingkungan sosialnya menciptakan dia bisa membaca, menulis, berhitung, ataupun berkata secara lisan. Inilah anak-anak kita. Dan yang keempat, bahwa pada anak usia dini, literasi dan kegiatan membaca lainnya dapat dikembangkan melalui pojok baca, melalui membaca buku cerita, melalui kegiatan menggambar dan akhirnya mereka menceritakan, melalui kegiatan membuat poster dan budaya membaca di rumah. Ini perlu kita analisis untuk menjawab pertanyaan Bunda tadi. Kok guru kita nggak senang baca ya? Silahkan merefleksikan diri, apakah bunda-bunda gurunya pada saat usia dini diberikan stimulasi yang tadi Kareni bacakan? Nanti bisa dijawab oleh teman-teman sendiri. Nah, teman-teman, kenapa kita akan bahas literasi baca tulis? Karena yang pertama,
Literasi baca tulis adalah sebuah strategi sebuah ilmu atau kecakapan dalam mengembangkan bahasa, baik reseptif, ekspresif yang berujung atau bermuara pada menulis. Ini yang akhirnya menjawab kegalauan yang tadi disampaikan. Kok di SD anak-anak belum bisa baca ya? Pertanyaannya, bagaimana stimulasi keaksaraan mereka pada anak usia dini? Bagaimana stimulasi untuk membuat anak memiliki bahasa ekspresif yang baik dan bagaimana bagaimana guru-guru menstimulasi anak-anak untuk memiliki pemahaman atau menyimak atau yang disebut bahasa reseptif dengan baik. Karena ketiga modal ini adalah modal anak tadi untuk bisa menulis pada akhirnya. Bukan sekedar menulis, tetapi dia paham apa yang dia tulis dan apa yang dia tulis bermanfaat untuk hidupnya. Dan dalam hal ini mendongeng atau membacakan atau berbasis buku atau membacakan buku cerita, kita akan fokus kepada 3 hal ini. Keaksaraannya ada. Dari mana Kak Reni? Dari buku yang kita buka sudah menstimulasi membaca anak usia dini. Menunjukkan buku saja terus mereka memegang. Itu kalau Jane Eschol bilang, itu sudah tahapan pertama membaca. Kemudian setelah itu dia mengucapkan, dia menyimak isi buku. Itu sudah kemampuan bahasa reseptif. Setelah itu dia mengutarakan, "Ibu guru, oh burung kupu-kupunya cantik, warnanya banyak." Itu dia sudah mengeluarkan kemampuan bahasa ekspresifnya yang nanti akan diturunkan kepada menulis. Dan tahapan menulis bukan dia membuat huruf A langsung, bukan menulis huruf B langsung, tetapi tahapan menulis itu adalah dia menggambarkan coretan, baik bentuknya hanya garis, lingkaran, ataupun garis lengkung. Itulah tahapan menulis yang sebenarnya. Ketika dia ditanya, "Kakak membuat apa?" "Aku membuat kolam renang, Bunda." Itu dia sudah mampu menyimak dan berekspresi. Tetapi sayangnya ibu guru kita selalu terburu-buru dengan jam atau kegiatan yang ada di RPP. Wah, sudah jam 9, waktunya makan. Anak masih asik untuk mengekspresikan. Tidak ada jeda. Teman-teman, ini sudah pukul 9. Sudah waktunya kita makan siang. Apakah teman-teman masih membutuhkan waktu untuk menggambar? Apakah teman-teman masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kegiatan? Ini yang masih belum dikembangkan oleh teman-teman guru kita. Kalau mau, nanti dongeng bisa disisipkan dalam kegiatan eh, apa namanya? Karena ini menyebutnya dukungan main, dukungan sebelum bermain, pijakan sebelum bermain atau biasa scaffolding kita sebutnya. Nah, itu teman-teman bisa catat ya. Ini karena ini akan ngebut saja, tidak terlalu banyak. Nah, ini menjawab kegalauan teman-teman. Ini karena ini baru tambahkan ketika ada pertanyaan, kenapa sih anak-anak nggak bisa baca buku? Ini nanti kalau Bunda Nurul dengan Paul Talk membuat yang namanya transisi pot SD, insya Allah tidak akan galau lagi. Tetapi singkatnya karena ini akan menyampaikan bahwa menurut Jane Eschol, pakar literasi anak usia dini, beliau memberikan mengembangkan hasil dari Montessori, hasil dari kegiatan untuk melihat perkembangan baca tulis anak, bahwa yang disebut tahapan membaca pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun disebut tahapan pre-reading atau pra membaca. Sampai 6 tahun. Karena ini garis bawahi lagi, sampai 6 tahun, satu, anak-anak masih mengenal kata, masih mengenal simbol, masih mengenal huruf, masih mengenal apa namanya kalau kita bilang tuh rambu-rambu. Belum waktunya membaca kata. Mereka masih menghimpun, mereka masih mengumpulkan, mereka masih memiliki kantong-kantong suku kata. Dan di sini hebatnya, Jane Eschol mengatakan bahwa ketika anak pura-pura baca buku dan menceritakan kembali isi buku, itu sudah tahapan pertama membaca. Ini yang harus kita sama-sama benahi miskonsepsi terhadap makna membaca dan menulis. Jadi ibu guru dengan memberikan buku, mendesain pojok baca itu sudah tahapan 1 untuk menstimulasi anak membaca. Yang pada akhirnya ketika bu guru menyediakan kertas kosong, alat tulis dan lain sebagainya, maka bunda guru sudah menstimulasi anak untuk senang bermain buku, senang menuangkan pikirannya melalui kertas,
melalui kertas kosong, tidak sekedar mewarnai. Sekali lagi, tidak sekedar mewarnai. Kalau Bunda ingin anaknya cepat membaca, berikan kebebasan untuk menuangkan apa yang ada di kepalanya, baik melalui lisan maupun melalui tulisan. Lalu apa yang bisa dilaksanakan karena ini di usia 6 tahun ini? Berdasarkan Gen Escol, maka teman-teman bisa menyediakan buku, bukan disimpan di lemari, bukan disimpan dengan cara disusun ke belakang, tidak terlihat covernya, tapi susunlah agar anak bagaimana bisa menjangkau buku, kemudian halaman bukunya bisa dilihat atau cover bukunya bisa dilihat. Yang kedua, sediakan berbagai kertas, karton, kemudian buku-buku tulis dan lain sebagainya, dan juga kartu-kartu huruf. Ini tahapan pertama. Kemudian tahapan berikutnya apa, Kak Reni? Tahapan berikutnya usia kelas 1 SD. Baru masuk pada tahapan initial reading and decoding. Dia mulai mengumpulkan kode-kode yang sudah dia dapat di kepalanya, di kantong-kantong katanya, dan di sini dia mulai membunyikan huruf. Ha, ha, he. Makanya ada yang namanya fonem. Kalau Bunda Guru mengajarkan fonem pada saat sebelumnya, maka fonologinya nanti mereka akan jelas. B, 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 buku. Teman-teman, Bu Guru punya sebuah buku. Itu artikulasi harus jelas, intonasi harus jelas, kecepatan suara juga tidak boleh melebihi 60 sampai 7 beat per menit atau BPM, detak jantung. Kemudian level suara tidak boleh lebih dari Mi. Kenapa, Kak Reni? Berdasarkan penelitian perkembangan otak anak, level suara yang bisa diterima anak dan akhirnya masuk di dalam otak anak di hipotalamus mereka, akhirnya berubah menjadi sebuah karakter, itu hanya di nada Mi. Oh, re, mi, segini. Teman-teman, betulkah menyimpan sepatunya di sana? Kalau Kak Reni masih sering bertemu teman-teman guru tuh seperti ini, nada suaranya. Teman-teman, Bu Guru mau bercerita. Nih cerita tentang ini. Nah, itu Bun, suara tinggi bunda-bunda guru itu sudah mulai mendistract mereka di otak mereka. Sehingga mereka nggak ada yang dengar. Itulah kenapa kita mengevaluasi dulu. Ketika kita membacakan cerita, kecepatan suara, level suara, tempo, kemudian artikulasi, kemudian intonasi, apakah sudah sesuai dengan perkembangan otak anak? Kalau belum, silahkan dirubah. Karena kalau nanti teman-teman pasti merasakan. Ketika nanti teman-teman bercerita di hadapan anak-anak dengan tips yang tadi Kak Reni sampaikan, maka teman-teman akan menemukan perubahan. Kalaupun belum, berarti harus ada lagi yang dievaluasi dari teman-teman. Apakah mimiknya, apakah keberadaannya, dan apakah cara teman-teman memandang teman-teman kecil, itu sangat berpengaruh. Sejak 2007, Kak Reni mendalami tentang bercerita untuk anak usia dini, dan kuncinya hanya itu. Oke, kita lanjut lagi di tahapannya. Dan kalau teman-teman bisa menyuarakan, bisa menstimulasi anak dengan sesuai kaidah anak usia dini, maka di usia ini mereka sudah mulai tuh menyuarakan suku kata. Dan penelitian ini sebetulnya Kak Reni lakukan terhadap anak-anaknya Kak Reni. 7 makanya. Tidak ada satupun anak Kak Reni yang di les baca, tidak ada satupun yang diajarkan BABA, TU tuh gitu, tidak, tetapi lebih ke literasinya. Dan alhamdulillah bahasa mereka cukup baik tanpa stressing dan lain sebagainya. Dan di usianya yang seharusnya mereka sudah mampu menguasai berbagai kosakata. Ini kalau kita lakukan. Di sini apa yang harus dilakukan? Ajak dialog, ajak diskusi, ajak memecah berbincang tentang sebuah masalah. Kakak, kenapa apelnya bisa busuk ya? Siapa yang bisa menjelaskan tentang hal ini? Itu yang jarang dilakukan oleh guru-guru kita, dan walaupun ada, masih sebagian kecil. Dan tahapan yang paling keren adalah di usia 8 tahun, kalau teman-teman sudah mampu memberikan stimulasi yang sebelumnya, maka di tahapan ini mereka mampu memahami 9.000 kata dan mendengar lebih dari 3.000 kata ketika membaca. Ini dia. Dan tidak bisa sukses tanpa kerjasama atau sinergi dengan orang tua. Baiklah Bunda, inilah kurang lebih sedikit membuka kegalauan atau pengetahuan teman-teman terkait tahapan membaca. Jadi buat teman-teman yang masih menstimulasi anak dengan direct teaching, kemudian memaksakan anak tidak sesuai dengan
individu anak tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini anak, Kareni mengajak hari ini, ayo kita berubah untuk Indonesia yang lebih baik. Itu ya teman-teman. Nah, ini literasi ini Kareni lewatkan saja, ini hanya untuk sebatas pengetahuan teman-teman. Dan dalam regulasi di Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah bagaimana mengatur budaya literasi, pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa Indonesia dan bahasa aksara daerah, serta sastra, kemudian penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi. Disinilah kenapa di dalam literasi kita menghajar di 3 lini. Dari mulai bercerita, dari mulai read aloud, kemudian dari membacakan buku, dari mendongeng, sampai dengan literasi berbasis buku. Nah, inilah beberapa regulasi yang menguatkan kenapa sih kita harus menguatkan literasi berbasis buku. Ini beberapa panduan yang bisa dibaca oleh teman-teman terkait gerakan literasi, dan alhamdulillahnya sampai hari ini Kareni masih dipercaya menjadi Satgas Literasi Kemdikbud RI untuk bagian dari pendidikan anak usia dini. Nah, gambaran dari gerakan penguatan praliterasi pada anak usia dini adalah sebuah program atau gerakan yang untuk mendukung kegiatan inisiatif dan peran pendidik dan keluarga untuk meningkatkan minat baca melalui pembiasaan di rumah, di satuan PAUD, dan di masyarakat. Kalau memang ingin berbasis buku, pertama, Kareni ingin bertanya, seberapa sering teman-teman membaca buku? Silahkan komen di kolom komentar. Nah, seberapa sering teman-teman membaca buku untuk anak usia dini di sekolah? Silahkan dituliskan. Kalau 1 sering, kalau 2 kadang-kadang, kalau 3 seminggu sekali. Oke. Siap. Kira ini hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Karena ini bisa menyimpulkan beberapa bagian kecil sering, sebagian setengah dan sebagian besarnya kadang-kadang, dan bahkan seminggu sekali. Baik, yang masih 1 minggu sekali, yang masih kadang-kadang, sebetulnya mendongeng ini atau literasi ini bisa teman-teman sampaikan ketika menyampaikan tema. Karena di dalam tema teman-teman diberikan kesempatan untuk menanamkan atau memberikan pijakan baik melalui buku, gambar, ataupun video. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Yang belum, setiap hari ayo, mulai besok kita mulai literasi kita dengan penguatan dukungan main melalui buku. Nah, baik, terima kasih yang sudah mengisi. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman sudah melibatkan masyarakat dan orang tua untuk kegiatan literasi di sekolah? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Keren. Terima kasih Bunda Nyai, Bunda Evi, Bunda Nuri belum, baik tidak apa. Bunda Riani sudah, Bunda Lina sudah, Bunda OTW Bun. Oke, siap. Ada yang jawabannya OTW. Keren, keren, keren. Dibuat strateginya karena ini akan mensukseskan semuanya. Oke. Ini dia adalah prinsip penguatan literasi. Jika teman-teman sudah melakukan ini, tinggal menunggu waktunya bahwa teman-teman akan sukses membangun literasi. Yang pertama adalah membiasakan orang tua untuk membacakan buku bersama anak. Nah, untuk membiasakan orang tua membaca buku, maka teman-teman harus baca buku dulu. Harus senang membaca buku. Kalau nggak suka baca buku ensiklopedia, maka teman-teman harus mencoba dulu senang baca buku cerita yang sederhana, yang menyenangkan. Latih diri kita dulu untuk membaca buku, kemudian menyelami isi ceritanya atau menyelami isi bukunya, baru kita sampaikan ke anak-anak. Kalau sudah kita terbiasa, maka kita akan dengan mudah untuk mengajak orang tua membiasakan baca buku cerita kepada anak. Setiap apa? Berdasarkan penelitian perkembangan otak anak, masa tidur anak atau masa erup-erup kalau orang Sunda, beureum hayam, nah itu adalah masa yang dahsyat. Masa sebelum tidur dan masa setelah bangun tidur diajak untuk diskusi. Itu. Kemudian
mengajak orang tua untuk mempererat hubungan, bonding. Karena kalau kita melakukan membaca buku tanpa sentuhan hati, tanpa bonding, maka tidak akan berhasil kita untuk memberikan apa ya namanya, penguatan kepada anak. Dan kalau itu sudah berhasil, bondingnya sudah, biasanya sudah, maka insya Allah tinggal menunggu waktu, anak-anak akan memiliki minat membaca sejak dini. Kemudian sekarang bagaimana Kak Reni mengembangkannya? Yuk, ada banyak hal. Salah satunya adalah bermain, kemudian mendongeng, kemudian membacakan buku di scaffolding, kemudian kondisi lingkungannya disetting sesuai dengan lingkungan literasi baca tulis. Kemudian yang selanjutnya bagaimana mengajak orang tua mendesain rumah menjadi apa ya, pojok baca di rumah yang menyenangkan. Satu, sering ajak orang tua untuk membacakan berbagai macam buku kepada anak. Ajak orang tua untuk mendongeng kepada anak, ajak orang tua mendesain lingkungan sesuai dengan usia anak pada tahapan baca, kemudian komunikasikan kepada orang tua untuk mereka bisa bercakap-cakap tentang buku kesukaan anak. Orang tua mencontohkan membaca buku sebagai kebiasaan di rumah. Bunda, ditemukan bahwa orang tua lebih senang dengan gadgetnya, lebih senang dengan handphonenya, lebih senang buka-buka status, buka TikTok, buka Instagram, buka apa ya, Facebook daripada berbincang dengan anak atau membahas buku. Jangankan membahas buku, berbincang atau menyentuh atau bertanya memeluk anak saja itu banyak ditemukan kurang. Ya Bun, jadi ini kita. Nggak cuman kita yang harus senang baca tulis, tapi juga mengajak orang tua. Ini dia salah satu tips untuk menyenangkan orang tua dan kita untuk menggunakan literasi. Jadi yang pertama adalah, ayo ibu guru ajak diskusi dengan anak, kenapa sih membaca itu menyenangkan? Tapi juga jangan, dan itu jangan bunda guru pakai metode untuk apa ya, karena ini bilang metodenya ceramah gitu, jangan. Coba dengan metode bernyanyi. Misalkan nih, ayo buka bukumu karena buku gudangnya ilmu. Ayo baca bukumu karena buku jendela dunia. Agar kita jadi tahu. Nah, lewat kampanye bernyanyi teman-teman bisa menjadikan anak suka membaca buku. Kemudian saat membaca buku kepada anak, ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Karena ini mundur salah. Ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Kemudian ibu guru ekspresinya juga bukan ekspresi harus selesai baca buku, tidak. Tetapi bagaimana naskah buku ini bisa sampai di hati anak dan bisa merubah sebuah perilaku atau karakter. Kemudian pilih buku bacaan yang sesuai dengan minat anak dan usia anak. Nih, banyak terjebak kemarin karena ini menjadi juri bercerita tentang legenda rakyat. Teman-teman, legenda rakyat di Indonesia ini sebagian besar, karena ini tidak bilang semuanya ya, sebagian besar, satu mengandung percintaan, dua mengandung kekerasan, yang ketiga mengandung magic, yang keempat mengandung umpatan-umpatan, gitu ya. Sehingga kalau teman-teman ingin membacakan buku legenda, hikayat tentang misalkan Lutung Kasarung atau misalkan Dayang Sumbi, silahkan dibaca dulu, dianalisis dulu, dan ketika disampaikan ke anak-anak, nilai-nilai positiflah yang disampaikan. Jadi dalam pemilihan judul pun teman-teman harus pandai. Tidak bisa kita mengangkat kelinci yang sombong. Wah, akhirnya yang tertangkap di dalam apa ya, di dalam benak mereka adalah kata-kata negatifnya, Bun. Kenapa tidak mencontoh si yang positifnya? Misalkan anak yang pemaaf, anak yang jujur, Sinta yang jujur. Nah, itulah yang harus kita lakukan, Bundaku. Yang selanjutnya adalah ajak anak memilih buku secara mandiri. Setelah itu bacakan. Jangan, hari ini udah bu guru mah apalna buku ieu wae jadi eta we gitu ya. Bu guru mah apalnya yang ini aja, tapi suatu waktu silahkan bacakan. Nah, sebelum membacakan bunda guru harus baca dulu. Membacakan buku pilihan anak. Kemudian gunakan buku sebagai strategi yang mengundang partisipasi anak untuk sesi bercerita. Buat area literasi yang menarik. Jangan sampai bunda membuat kegiatan hanya mewarnai semua mewarnai, meronce semua meronce. Kemudian buku yang teman-teman pajang, bunda-bunda pajang adalah buku-buku tekstual. Ingat,
Untuk anak usia 3 sampai 4 tahun hanya butuh 8 suku kata, maksimal 12 suku kata di dalam satu halaman. Karena ini masih menemukan ibu guru membacakan cerita tekstualnya banyak sekali. Akhirnya apa? Sudah tidak hafal alur, tidak bisa membacakan read aloud, itulah yang menjadikan anak-anak kabur. Ekspresi ibu gurunya stres karena habis ini ceritanya apa lagi ya gitu. Nah, itu yang perlu dievaluasi dari diri kita, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman bisa mengubah suara silakan, itu termasuk fasilitas. Oh, aku suka baca buku, misalkan gitu. Tahu nggak teman-teman, mengubah suara itu sangat mudah, asal teman-teman percaya bahwa teman-teman bisa. Yang kedua, mengubah suara tuh bisa teman harus merubah isi suara semua, tidak. Karena ini pernah mencoba tanpa mengubah suara, kalau cara menyampaikan gurunya menarik, ekspresinya positif, kemudian teman-teman hadir di hatinya mereka, artinya semua anak-anak, setara dengan teman-teman begitu, kemudian dipandang mata anak-anak itu semua, mereka merasa dihargai. Itu yang membuat mereka tidak kabur. Nah, ciptakan suasana yang menyenangkan. Tadi ada yang cerita tuh, Bunda Reni 3 menit tadi, di percakapan awal, 3 menit mereka udah kabur dan udah berat banget buat kita. Oke, berarti satu, keberadaan teman-teman harus ada dulu. Kemudian tanyakan kepada mereka, "Bu guru punya cerita loh, ceritanya ini tentang kupu-kupu yang tertangkap atau yang terjerat atau yang terjebak jaring laba-laba. Siapa yang mau tahu ceritanya?" Teman-teman bisa mengawali dengan kayak seperti itu. Dan itu bisa menarik anak untuk mendengarkan kita bercerita. Ingat, anak-anak hanya punya waktu 5 sampai 7 menit untuk duduk tenang. Sehingga manajemen dengan baik cara teman-teman membacakan isi cerita. Kalau misalkan 7 menit sudah selesai, harus nggak Kareni menyelesaikan isi ceritanya? Kalau teman-teman tanya Kareni tidak pernah menceritakan cerita sampai selesai. Kenapa? Kareni akan bikin mereka penasaran dan Kareni akan bikin mereka tertarik pada bukunya sehingga mereka mencari tahu endingnya. Baru kita bisa lanjutkan esok hari. Nah, nanti Kareni contohkan ya. Kemudian yang terakhir, ajak orang tua untuk memberi pengalaman literasi di rumah yang menyenangkan. Ajak orang tua bagaimana cara membaca buku yang benar, kemudian memanajemen rumah menjadi rumah yang kaya akan literasi. Gitu ya, Bun. Nah, selanjutnya nih, dengan meningkatkan kosakata yang tadi 10 tips itu, maka teman-teman sudah bisa meningkatkan bahasa dan juga kosakata anak. Kalau baca buku sudah, mereka sudah banyak pengayaannya, teman-teman bisa loh meningkatkan satu tingkat level bahasa dan kosakata mereka dengan percakapan informal atau ngobrol atau diskusi. Kemudian bermain rima, ini yang hampir hilang. Teman-teman bermain pantun gitu ya. Nah, itu bisa disampaikan ke anak-anak. Karena pantun, rima, sajak, itu menggali potensi anak untuk belajar tentang sosial emosional. Tentang memainkan perasaan, tentang memainkan kosakata dan akhirnya berpikirnya analisis atau berpikirnya kritis. Kalau rima akhirannya A berarti harus A semua. Coba, tidak semua orang mampu membuat pantun yang nyambung gitu ya. Kemudian tidak semua orang mampu membaca rima. Nah, ini bisa disampaikan kepada teman-teman kita. Misalkan hari Rabu bermain rima, hari Rabu depannya lagi bermain gerak dan lagu. Yang tadi sudah bisa tuh, ayo baca bukumu gitu misalkan. Nah, itu teman-teman nanti bisa dapatkan ya di kanal YouTube-nya Kareni yaitu Domain Lilby atau di HRS Development. Nah, ini juga jadi penting karena mengajarkan tentang, bunyi bahasa akan mengajarkan mereka tentang berpikir bagaimana, eee, menyusun kata yang baik. Dengan menyanyi lagu, membaca sajak, dan mengandung rima jari, misalkan, 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, kini jadi kupu-kupu. Perhatikan, tidak semua anak bisa langsung mengikuti. Nah, disitulah menjadi analisis teman-teman untuk, oh ini anak koneksi otak dan tubuhnya atau geraknya belum terhubung. Apa yang bisa dilakukan? Matangkan fisik motorik. Nah, kita lanjutkan lagunya.
kupu-kupu terbang tinggi, kuncup bunga dihinggapi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu cantik sekali. Dari lagu jangan hanya happy-happy, tapi tanya, siapa yang tadi cantik? Kenapa kupu-kupu bisa cantik? Jadi teman-teman harus menanyakan 5 W. Why. Bukan bukan apa ya, bukan apa, mengapa, bukan. Tapi dari satu pertanyaan, 5 why itu ditanya, kenapa kupu-kupu bisa terbang tinggi? Kenapa sayapnya bisa berwarna-warni? Itu menggali anak dari sekedar bernyanyi atau dari sekedar membaca buku. Kemudian identifikasi bunyi awal huruf. Siapa yang tahu ini namanya apa ya teman-teman? Sisir Bu Guru. Oke, kita bunyikan huruf depannya yuk. S. Karena ada anak-anak yang spellnya digigit lidahnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian main tepuk sendiri. Banyak teman-teman kita sampai besar tidak tahu tepukan 4/4, 3/4, 2/4. Makanya kita bisa mengajarkan anak tentang hal itu, gitu ya. Misalkan tepuk satu tentang lagu Pelangi-Pelangi misalkan, atau pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Tapi kan bisa dibuat pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman, dua-dua. Bisa tiga-tiga, bisa empat-empat. Nah, bisa satu-satu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Sudahkah teman-teman menggali itu? Itu menggali kemampuan mereka untuk mencintai literasi, pemahaman. Nah, ini dia yang bisa dilakukan teman-teman. Yang pertama adalah selalu menyediakan kesempatan anak membaca buku cerita, baik itu di dalam kegiatan inti, di dalam pembuka, ataupun di dalam jurnal pagi. Kemudian sediakan pojok baca. Kegiatan yang selanjutnya bisa dilakukan adalah parenting, bagaimana meningkatkan kemampuan literasi pada anak, penyelenggaraan seminar anak usia dini terkait praliterasi, kemudian melibatkan orang tua untuk menjadi sukarelawan atau narasumber di kelas untuk membacakan buku, dan selanjutnya libatkan orang tua untuk mengelola perpustakaan. Nanti Kak Reni akan tunjukkan perpustakaannya sekolah Lilbi, sekolahnya Kak Reni. Dari mana Kak Reni bisa dapat banyak buku itu? Dari melibatkan orang tua. Setiap orang tua yang mau masuk sekolah Kak Reni, syaratnya selain mengisi formulir pendaftaran dan membayar pendaftaran, mereka harus memberikan koleksi buku minimal 3 judul buku yang sesuai dengan anak usia dini ataupun yang sesuai dengan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Sudah sekian angkatan dan alhamdulillah perpustakaan sudah bisa berdiri dengan baik dengan koleksi yang banyak. Nah, ini urgensi buku kita, bahwa kenapa sih pentingnya berbasis buku? Karena yang pertama, eksplorasi terhadap buku bisa memberikan ketenangan bagi anak. Jangan disamakan dengan kita. Jangan jadikan anak-anak trauma terhadap buku, tidak suka terhadap buku hanya gara-gara kita tidak suka membaca buku. Hentikan ketidaksukaan itu dari diri kita. Selanjutnya, berubahlah diri kita untuk mencintai literasi, mencintai membaca, dan tularkan itu kepada anak-anak dan orang tua. Yang kedua, dengan buku bisa menstimulasi imajinasi dalam bermain. Coba saja, keren banget pokoknya. Kemudian cerita dalam buku juga akan memancing rasa ingin tahu. Dan untuk mengawali diskusi, makanya hari ini jarang sekali menyelesaikan isi cerita. Di luar yang 7 menit tadi, maka hari ini tetap tidak menyelesaikan karena supaya mereka penasaran terhadap bukunya. Kemudian buku memberikan wawasan, pengetahuan, inspirasi, dan itu bisa diajarkan kepada anak-anak lewat diskusi ataupun bernyanyi. Kemudian bisa 4K itu tergali dari buku. Kreativitas, kolaboratif, komunikasi bisa digali dari buku. Kemudian membaca buku itu menambah dan mempertajam struktur bahasa. Anak yang suka baca buku, guru yang suka baca buku, anak yang suka mendengarkan cerita, suka diskusi, kemudian guru yang suka diskusi, lihat cara berbicaranya berbeda dengan anak yang jarang membaca buku atau guru yang membaca buku. Tidak pede, karena apa? Tidak punya pengayaan kosakata. Yang selanjutnya, menyimak isi buku bacaan, membantu anak mengembangkan keterampilan melek aksara, melek huruf, dan kemampuan reseptif. Atau menyimak, atau nyambungan. Kan kadang ada orang yang tell me atau lola, nah itu gara-gara nggak pernah distimulasi menyimak. Oke. Kemudian selanjutnya, teks tercetak pada buku membangun kesadaran terhadap konsep bahasa cetak.
Jadi misalkan teman-teman mengenalkan logo terhadap huruf dari kanan ke kiri. Anak yang tidak distimulasi terhadap teks cetak, dia akan mengalami kesulitan. Contoh nih, Kareni itu punya kelemahan di matematika. Kenapa? Karena ternyata Kareni memiliki guru yang tidak bisa membuat Kareni senang terhadap matematika, atau gurunya tuh membetekkan lah gitu. Tetapi ternyata Kareni punya kemampuan bahasa yang mungkin menurut teman-teman atau menurut Kareni itu mudah. Tapi ternyata banyak orang-orang yang mengatakan itu tidak mudah. Kenapa? Karena ternyata dari kecil ayah dan ibu Kareni sering kalau orang bahasa Sunda tuh kalau bahasa Jawanya gaduh, gedang apa? Di ningnang-ningnong gitu loh Bun, di ayun ambing sambil dinyanyikan. Apa Bunda? Di gudang. Astagfirullah. Kalau bahasa Jawanya tuh di gudang, dinyanyikan, dibacakan cerita, didongengkan, diajak ngobrol. Ternyata Kareni bertanya itu terhadap ayah. Oh itu loh yang membuat Kareni sampai hari ini suka baca dan senang berkata-kata. Tetapi kalau Kareni ditanya tentang rumus, Kareni butuh effort 10 kali lipat daripada Kareni harus berbicara di depan orang banyak. Nah, artinya jangan sampai ini terjadi kepada anak-anak. Bagaimana kita melesatkan anak-anak melalui literasi dan khususnya berbasis buku. Nah, teman-teman, inilah waktunya kita mari memahamkan, ayo bagaimana caranya melakukan pendekatan literasi dengan cara storytelling atau mendongeng atau bercerita dan read aloud. Nah, yuk kita simak sama-sama. Ada yang meminta kanal YouTube-nya Kareni, siap. Nanti Kareni tuliskan di kolom chat ya setelah materi ya. Domain Lilby E-nya 2 saja. Kalau E-nya banyak nanti kebanyakan. Overload. Oke. Teman-teman, membaca buku atau read aloud seperti yang tadi Kareni sudah sampaikan, itu berbeda dengan read aloud. Jadi bercerita atau storytelling memiliki teknik sendiri. Boleh disimak dan nanti boleh dicoba. Nah, cara membacakan buku dengan teknik bercerita, 1, bangunlah interaksi dulu pada anak pada bagian terakhir. Tadi tuh yang Kareni simpulkan, salah satu bukunya Kareni ada namanya Capi yang Pemaaf. Salah satu yang paling menarik di anak-anak tuh suara tula. Atau kejadian pada saat kupu-kupu cantik bernama Molek terjebak di jaring laba-laba. Jadi Kareni mengawali dengan cara tadi tuh. Teman-teman, mau tahu tidak cerita Capi yang Pemaaf? Di dalam buku cerita itu ada seekor kupu-kupu yang sombong terjebak jaring laba-laba. Siapa yang mau tahu ceritanya? Itu bikin interaksi yang aktif. Jadi nggak perlu teriak, teman-teman, kumpul yuk, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Aduh, itu yang di sana gitu. Nggak distract Bunda. Cukup suara Bunda yang low, kemudian intonasinya jelas, ekspresinya mengajaknya positif. Nggak usah teriak-teriak, anak-anak insya Allah sudah akan kumpul. Kemudian, lakukan improvisasi ketika anak-anak tidak menarik. Ada anak-anak yang duduk aja. Improvisasi aja. Kalau tanda itu tadi, kalau kelebihan teman-teman mau berlatih tentang teknik bercerita, misalkan suara helikopter atau suara kuda gitu ya. Wah, ada yang mau dijemput denganku. Wah, baiklah, Bu Guru jemput ya. Nggak menarik juga, jemput pakai helikopter. Nah, gitu Bun. Itu bisa menjadikan improvisasi untuk ajak anak menarik. 1, dia akan lihat doang. Tapi biarkan dulu. Jangan ditarik-tarik. Jangan dipaksa untuk kumpul. Tidak. Tidak semua anak memiliki kemampuan sosial untuk langsung intens atau terlibat di dalam cerita. Kemudian, dalam bercerita, untuk anak suka pada buku, bangun tokoh yang ada di dalam buku dengan karakter-karakter suara yang berbeda atau dengan intonasi yang berbeda. Kalau Kareni sih sarankannya untuk teman-teman yang belum pede menggunakan suara, teman-teman bisa pakai intonasi atau ekspresi. Misal nih, tadi kan Kareni pakai suara ya. Sekarang Kareni nggak pakai suara yang berbeda. Wah, ada teman-teman kita, diam saja. Teman-teman, kita kan mau bacakan buku cerita tentang kupu-kupu yang terjebak. Itu aja. Insya Allah mereka akan mendengar dan menarik, Bun. Dan ingat, jangan menyerah.
kok aku udah sekali ya Kak Reni nggak berhasil, 2 kali nggak berhasil, 3 kali nggak berhasil. Tenang, di dalam teori perkembangan anak, untuk menarik anak ke dalam sebuah pengetahuan dan perilaku, satu saja butuh 300 kali repetisi. Silakan dicatat. Jadi kalau teman-teman belum 300 kali repetisi, coba terus. Dengan tanpa menyerah dan tanpa lelah. Wah, PR-nya banyak ya Kak Reni? Banyak, betul. Tapi itulah memang kenyataannya. Kemudian selanjutnya, sesuaikan ekspresi dan gerak tubuh dengan emosi tokoh dalam buku. Kalau memang Bunda Guru ingin anaknya baca buku, nih banyak banget kejadian kalau Kak Reni jadi juri lomba dongeng nih atau lomba bercerita, Bu Guru terlalu banyak yang namanya gestur gerak kasar. Jadi pindah sana, pindah sini. Kemudian istilahnya kalau bukunya tuh apa ya? Tidak disimpan di depan atau tidak disimpan sebelah kiri. Nanti Kak Reni contohkan ya, teman-teman Kak Reni bawakan bukunya. Itu akhirnya anak-anak tidak fokus pada buku atau isi cerita, tapi anak-anak terdistract oleh gerakan Bunda yang terlalu berlebihan. Gerak boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Gitu ya, Bun? Nah, kemudian ekspresi juga disesuaikan. Kalau nangis berarti aku sedih. Kenapa kau mengejek aku? Mereka bukan ciptaan Allah juga. Totalitas. Jangan sambil berketawa-tawa sambil mikir ceritanya apa enggak. Totalitas saja, Bun. Kalau memang kupu-kupunya sombong ya bilang aja, aku kan memang tidak mau main sama kamu. Kamunya aja maksa-maksa aku. Udah deh, kamu pergi sana. Aku tidak mau bermain dengan capung yang jelek seperti kamu. Pergi sana. Nggak perlu berlebihan, nggak perlu bolak-balik. Itu anak-anak berimajinasinya luar biasa. Dengan kata-katanya dari bunda-bunda sendiri. Kemudian, ajak anak masuk ke dalam isi cerita. Gimana caranya Kak Reni? Kan di dalam buku cerita Kak Reni ada kupu-kupu terjebak jaring laba-laba tuh. Kemudian untuk mengajak anak terlibat ke dalam isi cerita, Kak Reni suka ajak ini. Tapi yang ngajak bukan Kak Reni, yang ngajak salah satu tokoh yang menolong. Dalam hal ini si Capi. Sepertinya aku kesulitan molek terjebak jaring. Bolehkah aku dibantu? Bantu untuk menarik molek? Ajak mereka bentuk tangannya seperti itu. Ya, hitungan ke 10. Terserah Bunda, mau 10, mau 3, mau 5. Numerasinya masuk. 2, sepertinya harus lebih kuat, teman-teman. Ajak. Gitu. Nggak ada anak yang kabur, Bunda, alhamdulillah. Karena ini kalau bercerita di mall, bercerita di yayasan-yayasan besar, minimal anak 200. 100, atau bahkan pernah Kak Reni mengisi di sebuah mall itu mencapai angka 700 anak. Itu hal yang luar biasa ketika kita bisa menyihir mereka suka sama kitanya dulu, sama si pendongeng. Setelah itu suka terhadap bukunya, mereka akan tertib dan tenang. Tapi kalau kita cara nyampeinnya aja nggak menyenangkan, bosen, nggak pakai intonasi, aduh, PR besar. Setelah itu, endingnya lakukan tanya jawab dan diskusi tentang cerita yang sudah disampaikan di akhir kalimat. Gitu. Apakah teman-teman sudah melakukan hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau 1 sudah, kalau 2, kadang-kadang kalau 3 belum. Silahkan. 2 belum. Oke. Yang 1 Kak Reni tunggu nih. 1 Kak Reni tunggu nih. Wih. Yang 1 baru terhitung. Terima kasih Bunda. Siapa nih? Sebentar Kak Reni. Bunda EN Rohaini, Assalamualaikum. Terima kasih Bunda sudah melakukan hal ini. Keren banget. Karena ini tantangan yang luar biasa. Untuk yang belum dan yang sudah, latihan Kak Reni boleh dicoba ya. Nah, kemudian, tadi untuk menanya tentang melalui storytelling. Kalau tentang read aloud, maka dibacakannya harus sesuai dengan teksnya. Tidak boleh melebih-lebihkan. Kemudian improvisasi masih boleh.
bangun penokohan tetap, ekspresi boleh, ajak anak masuk ke ceritanya oke. Jadi bedanya read aloud dengan teknik mendongeng hanya satu. Kalau read aloud harus membaca sesuai naskah, kalau mendongeng Bunda asal apal alur ceritanya, boleh mengembangkan sesuai dengan imajinasi yang Bunda inginkan dibangun kepada anak. Wow, keren. Terima kasih sudah mengisi ini. Suka tapi seringkali malah berlibat saat evaluasinya. Nggak apa-apa. Nah, nanti kalau udah belibet, izin setelah ini Kareni akan buka satu slide yang nantinya akan jadi PR teman-teman gitu ya. Slide yang berbeda dari slide Kareni. Kalau ini kan memang berbasis buku literasi. Dan slide itu adalah slide tentang teknik mendongeng yang nantinya, yang seperti Bunda Nurul sampaikan, pertemuan kita kedua, teman-teman harus implementasi dari materi yang Karini berikan di slide kedua nanti. Nah, yang pertama, yang selanjutnya adalah selain tadi teman-teman membacakan buku cerita, kemudian mengajak tentang menyediakan bahan buku, nih, Karini ingin mengajak teman-teman juga menjadi agen penggerak pojok baca yang menarik. Jangan sekedar ada, karena mau akreditasi yang penting ada, tapi ternyata buku-bukunya nggak sesuai dengan anak usia dini. Nah, yuk kita baca dulu nih, apa sih sebenarnya pojok baca satu. Tadi udah ya dongengnya ya, literasinya sudah, tahapan membacanya sudah, mengenal buku, literasi melalui buku sudah. Kali ini sekarang mau mengajak Bunda untuk membuat pojok baca yang menarik. Nah, kita pahami dulu nih, pojok baca itu apa sih? Pojok baca itu teman-teman adalah tempat yang representatif dan ramah anak. Jadi harus nyaman, desainnya harus sesuai dengan anak, tulisan-tulisannya juga besar, bukan tulisan-tulisan yang kecil. Yang kedua, tempatkan rak di buku atau di sudut yang strategis yang mudah digapai anak. Judulnya kelihatan, jangan terlalu tinggi. Karena kalau tinggi, percuma dong kita menawarkan buku pada anak. Yang kedua, isilah pojok baca dengan buku-buku yang menstimulasi kemampuan anak untuk membaca yang sesuai dengan usia anak dan disukai oleh anak. Kemudian, jadikan pojok baca itu lokasi yang ternyaman di antara semua ruangan untuk bisa membaca dan diskusi buku di situ. Lengkapi dengan poster, gambar-gambar penting, kemudian display dinding yang menarik, terlibat dalam pembelajaran literasi, dan juga memfasilitasi anak dengan alat-alat lainnya seperti kertas-kertas kosong, alat tulis, dan lain sebagainya. Karena supaya setiap dia habis baca buku, dia bisa menuangkan di dalam tulisannya. Kemudian memungkinkan anak memajang hasil karya, jadi siapkan tempat untuk hasil karya dari buku mereka tulis, mereka tuangkan, kemudian mereka pajang. Dan yang terakhir, dibuat dan dikreasikan bukan oleh guru saja, tetapi melibatkan anak, supaya anak-anak kita merasa bahwa ini loh tempat buatanku bersama teman-teman yang paling nyaman untuk membaca buku. Siapa yang sudah punya pojok baca? Satu sudah, dua belum? Silahkan. Yang sudah punya pojok baca. Subhanallah, alhamdulillah. Sebagian besar sudah ya. Sudah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa kali dalam sehari anak-anak diajak atau ditawarkan pojok baca? Satu lebih dari 5, 2 masih kadang-kadang. Nah, wih keren. Keren. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, keren. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita next. Ini dia contoh baik dari berbagai pojok baca. Teman-teman bisa screenshot, bisa jadi ide, atau bisa dikembangkan. Nggak harus persis. Yang penting nyaman buat anak-anak. Karena ini tempatku kecil, aku kan PAUD SPS atau TK aku tidak ada ruangan lagi. Pojok baca tidak harus memiliki ruangan khusus. Pojok baca di setiap ruangan ada, cukup dengan didesain yang menarik itu sudah bisa menarik anak untuk atau kita sebut pojok baca. Gitu ya. Nah, ini izin pojok baca di tempat Kareni yang tadi Kareni sampaikan. Ini adalah sumbangsih dari orang tua. Kemudian Kareni bermitra dengan berbagai lembaga literasi. Ada 1001 buku yang bisa memberikan buku gratis. Nah, ini tinggal kreativitas teman-teman. Tapi selain perpustakaan yang di atas tadi, ini yang putih, inilah contoh-contoh buku. Jadi anak-anak kalau mau menarik, bukunya harus menghadap ke depan. Jangan ditumpuk seperti perpustakaan orang dewasa. Beda.
Kemudian ini yang paling bawah adalah di setiap ruang ada pojok baca seperti ini. Bahkan di luar. Ini adalah Ananda Umar, Ananda kami yang memiliki karakter ASD. Umar tetap menyukai buku dan dia bisa membaca serta menuangkan isi buku setelah distimulasi. Subhanallah ya. Ini hal yang luar biasa sekali. Dan ini punya perjuangan, nggak setahun, nggak 2 tahun. Tidak apa-apa Bunda Kareni pun nggak seperti ini. Kareni hanya sederhana. Tetapi di ulang tahun sekolah yang ke-7 atau ke-8, Kareni baru memiliki ruangan ini. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu stimulasi di dalam teman-teman bercerita, posisi duduknya kurang lebih seperti ini. Setelah bercerita, mereka mempraktikkan. Jadi apa isi cerita, mereka dalami, kemudian mereka praktikkan. Ini beberapa stimulasi bahasa ekspresif dan reseptif lainnya selain dongeng yang bisa teman-teman lakukan. Lihat, kalau pakai kursi, teman-teman harus setara dengan teman-teman lainnya. Kalau teman-teman duduk di bawah, teman-teman silakan duduk di bawah. Dan kebetulan kami tidak ada kata duduk manis atau duduk rapih. Kami hanya mengatakan silahkan duduk nyaman. Nah, kemudian adakah hari ini biasanya anak-anak yang suka ngedistract? Ada aja, Bun. Oke. Nah, ini adalah tambahan untuk teman-teman menstimulasi keaksaraan awal. Nanti silahkan di screenshot saja. Kita akan nanti melalui kegiatan mendongeng. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang diturunkan dari hasil setelah membaca buku. Jadi kalau contoh nih, gambar yang kedua ini, mereka telah membaca buku tentang mengapung dan tenggelam. Setelah membaca buku, mereka mempraktikkan kegiatannya. Nah, ini adalah sekolah Lilbi, sekolahnya yang dipercayakan Allah untuk dititipkan ke Kareni ya. Dan dari ini juga mereka kan ada buku tentang Monumen Pancasila Sakti. Nah, kemudian mereka membahas buku Pancasila Sakti dan setelahnya mereka membuat karya monumen. Adapun karyanya seperti apa ya, berikan mereka kebebasan untuk memilih media. Karena ini menyediakan berbagai macam ragam main, loose-part, dan mereka akhirnya membuat karya. Kemudian dari buku pun, dari hasil buku mereka membuat karya dari tulisan menyusun kata. Inilah yang bisa dilakukan oleh teman-teman, insya Allah. Dan ini beberapa contoh di sekolah lain, pojok baca sederhana boleh-boleh. Yang tidak boleh itu sudah tahu ilmunya tidak dilaksanakan. Kemudian yang sudah tahu ilmunya tidak diberikan. Kemudian karena ini bagaimana dengan kami yang tidak punya halaman? Ini Bun. PAUD Alama Menusak di Kupang ini tidak memiliki ruang yang banyak atau dia memiliki rumah kita nyebutnya apa ya, rohonai seperti itu. Jadi di mana pojok bacanya? Kalau pagi dikeluarkan di setting di luar, kalau sudah selesai dirapikan lagi oleh gurunya. Tetapi memang kelemahannya memang agak sedikit effort. Tetapi kalau Kareni lihat kemarin pada saat di sana, guru-gurunya terlibat, kemudian anak-anaknya dilibatkan, jadi tidak ada kata lelah. Nah, inilah sedikit pengayaan tentang literasi. Teman-teman bisa mengenal Kareni di HRS Development terkait pengembangan tentang anak usia dini, baik literasi dan lain sebagainya. Ada di YouTube-nya juga, HRS Development, dan juga IG-nya. Ini beberapa kegiatan. Nah, ini kegiatan penguatan outbound literasi, jadi literasi nggak harus lewat workshop, tapi literasi juga bisa dikemas dengan cara jalan-jalan, tapi tetap literasi dan tetap mendapatkan ilmu. Baik teman-teman, terima kasih banyak di sesi pertama ini. Kalau memang karya ini masih ada waktu dan diizinkan, karya ini akan buka slide terkait mendongengnya untuk nanti teman-teman implementasi di pertemuan kedua. Ini dia emailnya dan YouTube-nya karya ini, boleh di screenshot. Selamat berjumpa di dunia maya. Dan Bunda Nurul, apakah Karini masih punya waktu untuk mereka mendongeng, Bunda? Boleh, masih ada 30 menit. Siap, sebelum nanti tanya jawab ya, Bun. Yuk. Nah, gimana teman-teman? Seru nggak sih? Sambil Karini menyiapkan, Bunda boleh ada sesi tanya jawab mungkin ya, Bun? Oke. Ya, oke teman-teman, tadi sudah 1 jam ya. 1 jam bicara, dari ini bicara, menyampaikan materi, tapi nanti jika teman-teman tidak terdengar, tadi kan ada yang bilang nggak ada suaranya, nanti rekamannya ya diputar kembali. Intinya bahwa materi tadi silakan untuk mengambil sisi baiknya, dipraktekkan. Dan nanti di pertemuan kedua, kami akan memberikan tantangan kepada teman-teman untuk bisa mengimplementasikan literasi itu dengan buku ya, buku cerita. Nah, silakan Kak Reni, mungkin 10 menit ya Kak.
Siap kalau gitu, izin Kak Reni langsung ke sini saja ya, Bun. Kok masih yang lama ya, Bunda? Yang Ini tampak yang masih yang lama ya? Yang tadi ya, capi, Bun? yang capi. Oh, udah capi Udah, ya, Bun? udah. Oh, siap, siap. Di Kak Reni munculnya berbeda. Oke, sudah muncul ya, Bun? Ya, sudah. Oke. Bun, kok di Kak Reni munculnya yang lama ya? Yang lama Nah, ini keluarin dulu capi dari, nggak, Bun? iya tadi capi. Oh, tadi sudah capi. Baik. Ya, ya teman-teman. Jadi Capi ini adalah salah satu buku cerita yang ditulis langsung oleh Kareni, oleh Tereni. Nanti teman-teman lihat dulu alurnya. Kemudian berbekal itu, teman-teman nanti akan coba untuk mengimplementasikan, gitu ya. Ya, betul, Bunda. Oke. Yes, sebentar si capinya bersembunyi. Kak Reni Oke, buka lagi dari awal. ya Ini dia. Oke, sudah. sudah Bunda. Tinggal Kak Reni masuk ke Zoom. Nah, ini baru capi Bunda. Assalamualaikum. Sudah terdengarkah suara Reni Bunda? Aman, Aman. Jelas gambarnya Bun? Siap. Capi cantik. yang pemaaf. Nah, inilah yang Kak Reni sampaikan bahwa hati-hati dalam memilih buku, judul harus yang positif. Kak Reni akan membacakan sedikit sedikit ceritanya. Nanti Kak Reni akan hentikan di sela-sela ya. Oke. Masukin dulu suara Bunda sayang. Share komputer show. Aduh, mana ya? Oke. Sudah terdengar Bunda? Suaranya Bunda? Aman. Pada suatu hari di hutan yang indah. Wah, hari tidak pagi. Matahari mulai bersinar. Oh, rasa lapar sekali. Aku harus segera keluar untuk mencari makanan. Ucap Capi. Capi pun terbang menuju hutan. Kemudian di hutan, dia tidak sengaja bertemu Molek, kupu-kupu cantik yang sedang mencari sari bunga. Oh, selamat pagi Molek. Aku adalah Capi. Aku ingin berkenalan denganmu. Capi menyapa Molek. Tapi sayangnya Molek tidak merespon Capi dan mengabaikan Capi. Teman-teman, Molek adalah kupu-kupu yang memiliki sayap indah di hutan. Namun, ia tidak ramah sama hewan lainnya. Dia sombong. Kemudian Capi tetap menyapanya. Oh, permisi Molek. Aku ingin berkenalan denganmu. Aku ingin bermain denganmu. Bolehkah aku tahu apa yang sedang kamu lakukan? Sapa Capi kepada Molek. Tapi dengan wajah ketus, Molek tidak mau menjawab sapaan Capi. Dasar capung jelek. Ngapain sih kamu ganggu aku? Aku kan sedang asik mencari bunga. Lagian capung jelek kayak kamu, untuk apa sih jadi teman aku? Sudah, pergi sana. Molek menghina Capi. Tapi Capi tidak menyerah. Molek, emangnya kamu tak dengar sapaan aku? Aku hanya ingin bermain denganmu. Ya ampun, aku hanya ingin bermain, Molek. Tidak meminta lebih, hanya ingin berteman. Mau ya, Molek? Mau ya, Molek ya? Tak gitu, Molek mau ya. Capi terus mengajak Molek untuk berteman. Tapi yang terjadi apa teman-teman? Molek menghiraukan
menolakkan ajakan Capi. Dan dia malah asik terbang ke sisi hutan lain untuk mencari saripuna. Aku tuh dengar Capi, aku dengar. Capi, please. Jangan ganggu aku. Please, aku mau mencari makan sendirian. Please, kamu pergi. Aku tidak level main sama kamu. Yang terjadi adalah dia tidak mau berteman dengan Capi. Dia membuat Capi sedih. Capi pun menangis. Kenapa aku dibilang jelek? Aku kan hanya ingin berteman, Molek. Kenapa kau menghina aku sebagai ciptaan Allah? Capi menangis dengan sedih. Tapi Molek tidak pernah peduli perasaan Capi. Dia hanya peduli terhadap kecantikannya. Setelah Capi pergi, Molek kembali mencari sari bunga tanpa memedulikan perasaan Capi. Hingga Molek tiba di susutan yang lain dan tanpa sadar, Molek telah diintai oleh seekor tarantula besar bernama Tula. Tula, aku belum sarap. Hidung, dan pupuk cantik. Dan teman-teman, dari balik pohon, Capi terus mengintai Molek. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Silakan teman-teman baca buku Capi yang Wow yang ditulis oleh Kareni dan diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Dan kita bertemu di cerita selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Cukup 10 menit. Nanti kalau Kareni dikasih mic bisa 1 jam lagi. Begitu bundaku sayang. Oke. Suara Apa saya Kak? mengganggu Kita enggak ya? Enggak. Oke, saya akan minta teman-teman silakan berikan beberapa kata tentang yang sudah disampaikan oleh Tereni tadi. Karena teman-teman di minggu depan semuanya harus menyiapkan itu. Kan mau praktek kan? Bisa nggak kira-kira? Jadi memadukan antara upaya kita bercerita dikasih tadi ya ada musiknya gitu ya. Nanti teman-teman silahkan mengambil judul cerita, rekamannya ini kan akan di-share. Teman-teman silahkan kembangkan dari buku yang sudah disampaikan oleh Teh Reni tadi dengan gaya dan bahasa teman-teman. Tapi bukunya namanya bukunya Capi. Nggak boleh pakai buku yang lain. Oke, sudah ya. Oke. Oke, sekarang teman-teman wajahnya biasa saja dong. Wajahnya biasa saja. Oke, sekarang teman-teman minggu depan saya dan Teh Reni memberikan kesempatan kepada semua teman-teman untuk berkreasi seperti tadi. Berkreasi seperti tadi. Siap nggak? Tapi ceritanya tetap di buku tadi, tidak pakai buku yang lain. Oke ya. Makanya YouTube-nya nanti akan dikirim. Oke, harus siap. Oke. Sip ya. Jadi teman-teman, ini namanya praktek. Saya memberikan kelas langsung implementatif. Teorinya sudah kemarin-kemarin. Hari ini langsung dikasih contoh, minggu depan langsung praktek. Sudah. Oke. Dari yang tadi disampaikan oleh Teh Reni, teman-teman kira-kira pengen apa? Untuk melengkapi praktek minggu depan. Ayo, silakan. Teh Reni masih di mute. Kata Bundanya siap bukunya Bun. Bukunya. Oke, Pengen pengen bukunya. bukunya. Oke, Subhanallah.
Ya, jadi minggu depan nggak apa-apa. Nanti yang beli buku dapat free sertifikat 32 JPL gitu ya. Ih, keren. Jadi yang beli buku dapat free sertifikat. Sertifikatnya Bu Marti dengan sertifikat kelasnya Teh Reni disatukan dengan praktek tadi. Praktek yang seperti yang Teh Reni lakukan, gitu ya. Itu teman-teman lakukan juga. Nanti akan kita berikan free sertifikat 32 JPL plus materi Bu Marti plus materi Teh Reni. Oke? Bun, Kira-kira. Ya, ada yang apa? cerita juga tuh Bun, belajar mengubah suara. Oh itu harus luring ya Bun. Goreng. Sekarang udah, ini dulu kita sepakat dulu, Mak. Mak, kita sepakat dulu. Saya masih di rest area ini. Sebentar lagi Starbucksnya tutup nggak ya? Oke, sekarang, oke. Ini kan sudah ya, teman-teman sudah oke tentang minggu depan. Semuanya harus siap karena nanti akan kita pilih random. Berikutnya, di mana itu bukunya gampang punya. Saya mau tanya, kemampuan teman-teman membeli buku free sertifikat 32 JPL berapa? Sudah dicek. Kemampuan teman-teman nanti nanti dikirim bukunya aman. Cara pesannya nanti kita kasih tahu. Aman itu. 50 Sekarang Bun. ya, 75. Eh keren. oke ya. Jadi teman-teman, kita akan berikan, jadi Pautok akan memfasilitasi karena teman-teman kan pembelajar sejati, sertifikatnya nggak usah bayar. Kalau pengen bukunya, bukunya kita kasih. Berapa kisaran membayar bukunya, kekuatan teman-teman. Nah, ada di sini ya. Itu ya yang akan kita pertanggungjawabkan ya. Jadi bagaimana nanti apa pesennya dan sebagainya nanti kita akan kasih tahu. Tidak malam ini, tapi kita sudah saling kompromi. Sudah deal-dealan. Oke, 25, 25, 50, 75. Oke, gitu ya. Jadi sekitar segitu Teh Reni. Dan nanti minggu depan tidak boleh ada yang tidak ikut. Semuanya harus ikut. Kalau enggak Ya, nggak dapat semuanya harus. sertifikat ya Bun. Kalau nggak dapat sertifikat. Oke. Teh Reni ini sudah 20.50, 10 menit lagi. Teman-teman nggak ada yang ditanyakan kan? Karena kelas ini adalah kelas implementatif. Hanya silakan dipraktekkan. Kita akan tutup chatnya dan kita akan share daftar hadir. Harus diisi. Nulisnya harus benar. Kalau salah, jangan marah ke kami. Saya harus marah ke teman-teman. Oke, silakan kita akan tutup ya, teman-teman. Bunda, bolehkah Teteh Ya, izin mengajak teman-teman untuk subscribe YouTube-nya Teteh? oh, Kalau di boleh. IG-nya boleh ya. Boleh langsung di-share. Di-share linknya Teh di sini. Oke. Shirley-nya belum sempat nih Bun. Domain Lilby. Ya, Kemudian. tuliskan saja. Oke, siap. Dan Reni Ya, Lilby. Oke Bunda, siap. ya, sudah ya. Teman-teman sudah ada yang tadi nanya YouTube-nya apa? YouTube itu syarat dengan edukasi ya. Silakan nanti teman-teman untuk eh, like, subscribe dan Share. follow, share. Oke, don't forget to follow, subscribe, and share YouTube-nya Kak Oke, ini. Iya. oke. Sip ya, teman-teman. Ini sudah 455 yang hadir dan kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan. Mas, silakan untuk share ini, share. Oke, link absen silakan teman-teman. Link absennya silakan diklik gitu ya. Pasti bisa, insya Allah bisa. Setelah ini pasti ada sekitar 50 yang japri saya. Saya belum absen, nggak bisa dan sebagainya. Ya, nanti kita akan siapkan ya bagaimana caranya untuk pesan dan sebagainya ya. Tapi intinya nanti minggu depan Teh Reni akan kembali memantik teman-teman dengan memberikan materi gitu ya. Gimana caranya ya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sekarang Capi, kalau yang lainnya bagaimana? Kalau bukunya berbeda Ya, gitu ya. Bunda.
Minggu depan Oke, sudah disiapkan materi untuk praktiknya, Bunda. Sebelum ya, bercerita, teman-teman nanti akan ada materi. oke. Oke, aman ya, teman-teman? Sudah aman? Oke. Silakan Kak Reni memberikan closing statement. Kita tidak berikan teman-teman untuk waktu bertanya ya, karena kita implementatif Ya, hari ini dan minggu depan. Silakan Teh. ya. Baik, teman-teman, untuk menciptakan generasi yang literasi harus dilahirkan dari guru yang literat. Untuk itu, silahkan cintai buku, baca buku, buka buku, dan perluas wawasan imajinasi anak dengan pengetahuan kita. Selamat mencintai buku dan selamat membacakan buku untuk anak Indonesia. Terima Oke, kasih. sebelum ditutup Teh, nyanyi dong yang tadi. Teman-teman katanya bagus nyanyinya ya. Ah, oke. Bun, oke, siap Ah. lah. Ayo buka bukumu, karena buku gudangnya ilmu. Ayo baca bukumu, karena buku jendela dunia. Agar kita jadi tahu, agar kita menjadi pintar, karena membaca buku untuk apa? Membuka, tinggi sekali, membuka wawasan kita. Gitu Bunda. Ada di kanal YouTube-nya Kareni namanya Ayu Buka Buku Bunda. Oke, walaupun suaranya masih serak ya teman-teman, tapi sangat semangat. Baik, Siap. dari Studio 1 Rest Area 19 di Bekasi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Karen nih, ketemu lagi 1 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dadah. Toto.